Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kemurahan Tuhan menyertai kehidupan kita. Kembali Anda mengikuti Renungan Malam Dekat Tuhan yang akan memberkati Anda sebelum beristirahat malam ini. Sahabat dekat Tuhan, tema renungan malam ini adalah tetaplah teguh, jangan goyah. Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, malam ini kami datang kepadamu. Kami rindu diberkati dengan kebenaran firman-Mu, supaya iman kami makin teguh, pengharapan kami makin kuat di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat dekat Tuhan, renungan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidaklah sia-sia. Melalui firman Tuhan ini, Tuhan mengajarkan kita bahwa sebagai anak Tuhan, haruslah tetap berdiri teguh dan jangan goyah. Artinya, ada saja hal-hal yang dapat menyebabkan kita tidak lagi berdiri teguh. Ada saja berbagai kemungkinan yang dapat membuat hati kita menjadi goyah. Jadi, anak Tuhan tidak boleh kaget ketika bermunculan angin dan badai hidup yang mencoba menerpa orang percaya. Serta kita harus ingat bahwa Tuhan juga tahu apa yang sedang kita hadapi. Tuhan tahu ketika Anda sedang mengalami beratnya hidup ini. Namun, Tuhan mengingatkan Anda agar tetap kuat dan jangan goyah. Artinya, Tuhan tahu Anda pasti mampu, Anda pasti bisa, Anda pasti kuat, Anda tidak akan kalah dengan masalah. Anda akan tetap kuat-kuat saja menghadapi pergumulan. Apa alasannya? Karena ada kekuatan Tuhan yang bekerja di dalam diri kita untuk memampukan dan memberi kita kemenangan. Untuk itulah Tuhan berkata, tetap teguh dan jangan goyah. Firman Tuhan juga menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang telah menjadi manusia, mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa-dosa, dan telah bangkit dari antara orang mati untuk menyelamatkan kita. Kuasa kebangkitan Yesus inilah menjadi kesaksian yang hidup bahwa kita tidak akan goyah menghadapi pergumulan di dunia ini. Yesus Kristus telah mengalahkan dosa. Yesus Kristus telah menang mengalahkan maut. Kuasa kemenangan dari Yesus Kristus inilah yang menyertai kita. Lihatlah, tidak ada kekuatan yang lebih besar selain kekuatan Yesus yang telah mengalahkan dosa dan maut. Bukankah hal ini menjadi kekuatan iman bagi kita, orang-orang yang telah percaya kepadanya? Untuk itulah, agar kita terus mengingat betapa besarnya kuasa Tuhan yang bekerja di dalam diri kita, maka firman Tuhan mengingatkan kita supaya
berada pada lingkungan yang selalu membantu kita untuk mengingat kedahsyatan kuasa Tuhan, tidak melupakan Tuhan, dan tidak melupakan status kita sebagai orang yang telah ditebus Tuhan dari dosa. Karena pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk akan segera menyodorkan pilihan untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Pergaulan yang buruk akan menggiring Anda ke dalam penyesatan. Maka penting sekali untuk bukan sekadar sadar, tetapi sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Dengan demikian, Anda akan tetap berdiri teguh dan tidak akan goyah di dalam Tuhan. Ayo, bangunlah persekutuan yang indah antar sesama anak-anak Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa persekutuan kita di dalam Tuhan, jerih payah kita ini tidak akan sia-sia. Rajin-rajinlah ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan, karena itu juga salah satu sarana untuk Anda tetap berada dalam pergaulan yang baik. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa untuk Anda agar selalu kuat, tetap teguh, tidak akan menyerah, dan tidak akan goyah imannya. Di saat mengalami pergumulan, justru sebaliknya Anda mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu yang memberikan kekuatan dan tuntunan kepada kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, biarlah kekuatan Tuhan bekerja begitu kuat atas hidup kami, melebihi besarnya pergumulan dan persoalan yang sedang kami hadapi, sehingga kami tetap berdiri teguh dan tidak goyah. Kami mau ya Tuhan untuk terus berada di dalam pergaulan yang menopang iman, supaya kami terus belajar bergantung hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan. Bapa Surgawi, berkatilah kami juga malam ini. Di saat kami beristirahat, kami mengalami perlindungan dan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih karena Anda telah mengikuti Renungan Malam Dekat Tuhan. Anda juga dapat menjadi berkat dengan membagikan link renungan firman ini kepada orang lain. Selamat beristirahat, sampai bertemu kembali besok malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.